Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan daripada kisah keislamannya Khalid bin Zaid bin Al-As radhiyallahu an. Maka ketika berita Rasulullah alaihi wasallam mendapatkan wahyu tersebar, maka dialah laki-laki yang termasuk golongan pertama mempercayai peristiwa tadi. Itu peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Amr bin As, Khalid bin Zaid bin As termasuk mempunyai kepribadian yang tenang, pendiam, tak banyak bicara. Tapi yang sebenarnya pada batinnya dan dalam lubuk hatinya bergelora dengan hebatnya gerakan dan kegembiraan. Dia selalu duduk bersama mereka yang menceritakan tentang agama asing ini pada saat itu, yaitu agama Islam. Dari waktu ke waktu dia selalu duduk mendengarkan daripada orang-orang yang mengisahkan tentang agama Islam. Maka dalam satu riwayat dikatakan bahwa keislamannya ini berlangsung lama. Keislamannya ini berlangsung lama. Maka sebelum dia memeluk agama Islam, dia menceritakan satu peristiwa yang sangat dahsyat. Yang mana hadirin, ia menceritakan bagaimana dia bermimpi. Bermimpi telah berdiri di satu tebing dan melihat daripada api yang besar. Namun besarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ia melihat dalam mimpi itu seakan-akan ayahnya mendorongnya masuk ke dalam api tersebut. Seakan-akan ayahnya mendorongnya. Tetapi ketika itu bersamaan dengan adanya Rasulullah SAW menarik daripada Khalid bin Zaid ini supaya selamat. Maka setelah diselamatkan oleh Rasulullah SAW, dia menceritakan, dia menemui daripada Abu Bakar dan menceritakan daripada mimpinya semalam. Maka Abu Bakar pun berkata, "Wahai Khalid, kebaikan telah dikehendaki kepadamu. Itu adalah Rasulullah alaihi wasallam. Maka ikutilah ia. Karena sesungguhnya engkau akan mengikutinya dan engkau akan masuk agama Islam ini bersama beliau, dan Islam akan menghindarkan kamu dari api neraka. Dan sedangkan ayahmu akan masuk dalam api neraka." Maka ia pun menemui Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW berada satu tempat di Mekah yang bernama Ajiyat. Ia berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah engkau mengajak manusia?" Maka jawab daripada Nabi SAW, "Aku mengajakmu kepada Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Maka kamu tinggalkan penyembahan berhala yang tidak dapat mendengar, tidak dapat memberi mudarat, dan juga tidak dapat memberi manfaat, yang tidak bisa melihat, tidak dapat mengetahui siapa yang menyembahnya dan siapa yang tidak menyembahnya." Maka Khalid pun berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa engkau utusan Allah." Di lain riwayat dikatakan bahwa Khalid pun mengulurkan tangannya kepada Rasulullah SAW dan berbaik kepada Nabi SAW dan mengucapkan daripada dua kalimat syahadat. Maka pada saat itu Rasulullah SAW sangat gembira dengan keislamannya. Maka Khalid pun segera pergi dan tidak pernah muncul lagi. Maka ketika berita itu diketahui oleh ayahnya, maka seluruh saudara-saudaranya yang pada saat itu belum memeluk daripada agama Islam disuruh oleh ayahnya itu Zaid bin As untuk mencari daripada Khalid. Maka setelah dicari, kemudian didapatkan oleh Khalid. Maka bertemulah Khalid ini bersama ayahnya.
Maka berlangsunglah dialog bersama Khalid bin Said bin As dengan ayahnya Said bin As. Wahai Khalid, apakah benar engkau telah memeluk daripada agama atau mengikuti daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Khalid ini mengaku daripada keislamannya, mengaku daripada dia telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu ayahnya ini memukul dia, mensiksa dia. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa Khalid ini diseret ke lapangan di atas batu-batu kerikil, di bawah terik matahari yang panas, kemudian dipukuli, kemudian tak sedikit pun air yang dikasih untuk Khalid ini. Maka setelah dipukul, disiksa oleh ayahnya sendiri, maka ayah daripada Khalid ini mengancam juga Khalid, bahwa dia katakan, demi Tuhan, aku tidak akan memberikanmu makanan. Maka Khalid balik menjawab, seandainya engkau tidak memberiku makan, maka sesungguhnya Allah yang mengurniakan rezeki kepada aku dan membuatku bisa hidup seterusnya. Maka berbagai cara yang dilakukan daripada ayahnya ini, sudah disiksa, dibujuk lagi, disiksa lagi, dibujuk lagi, supaya daripada Khalid ini meninggalkan agama yang dianutnya sekarang itu agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyangnya, yaitu menyembah daripada berhala-berhala. Maka Khalid pun tetap teguh dengan pendiriannya, tetap teguh dengan daripada agamanya, tetap teguh dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu pada akhirnya ayahnya pun putus asa, lalu kembali ke rumahnya. Namun di sana ia terus berusaha menyadarkan anaknya itu dengan berbagai cara. Namun Khalid berpegang teguh kepada kebenaran. Aku tak akan hendak meninggalkan Islam karena sesuatu apapun. Aku akan hidup dan mati bersamanya, katanya kepada ayahnya. Maka sewaktu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya hijrah yang kedua ke Habasyah, maka Khalid termasuk salah seorang anggota rombongan tersebut. Ia berdiam di sana beberapa lamanya, kemudian kembali bersama kawan-kawannya ke kampung halaman mereka di tahun yang ke-7. Mereka mendapatkan kaum muslimin telah membebaskan Khaybar. Kemudian Khalid bermukim di Madinah, di tengah-tengah masyarakat Islam yang baru, di mana yang termasuk salah seorang angkatan pertama yang menyaksikan kelahiran Islam dan ikut membina bangunannya. Sejak itu Khalid selalu bersama Nabi dalam barisan pertama pada setiap peperangan atau pertempuran. Dan karena kepeloporannya dalam Islam ini serta keteguhan hatinya dan kesetiaannya, jadilah ia tumpuan dan kesayangan dan penghormatan. Maka sebelum daripada wafat, Rasulullah SAW ini sempat mengangkat daripada Khalid menjadi gubernur di Yaman, sewaktu sampai kepadanya berita pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah dan pengukuhannya. Maka setelah itu ia meninggalkan jabatannya dan kembali ke Madinah bersama sahabat-sahabat yang lain. Maka alhamdulillah hadirin yang mulia, itulah kisah daripada Khalid bin Said bin As. Semoga apa yang kita dengarkan berkesan dalam hati dan siap amal dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.